hormati Bapak-Bapak dan Ibu Menteri yang baru saja memimpin kegiatan rakor pelaksanaan Nataru, Bapak Panglima TNI, serta seluruh rekan-rekan media. Perlu kita informasikan bahwa baru saja kita selesai melaksanakan rakor pelaksanaan PAM Nataru yang diikuti oleh seluruh stakeholder terkait. Ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kegiatan PAM Nataru di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan optimal, dan masyarakat betul-betul bisa terlayani. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan survei, mungkin Pak Kemenhub nanti akan sampaikan juga secara khusus bahwa tahun ini terjadi peningkatan, diperkirakan terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 2,83%, artinya kurang lebih 110,6 juta orang, di mana angka ini tentunya di lapangan bisa meningkat realisasinya karena memang dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 3 sampai atau kurang lebih 17% daripada hasil survei, sehingga kemudian tentunya seluruh jajaran kita minta untuk melaksanakan kesiapan pengamanan Nataru dengan sebaik-baiknya. Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 karena itu adalah kegiatan mudik yang kemungkinan akan mencapai puncaknya karena anak-anak sekolah juga saat itu sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember menjadi puncak arus mudik kedua. Sementara tentunya kita tahu bahwa kegiatan PAM Nataru tentunya adalah gabungan dari berbagai macam pengamanan, baik pengamanan yang terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik, demikian juga pengamanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah pada saat malam Natal dan juga pada saat Natal, dan puncaknya nanti pada saat malam pergantian tahun baru, maka akan terjadi kegiatan masyarakat yang bersama-sama akan melaksanakan kegiatan lepas tahun. Di situ juga tentu banyak juga masyarakat yang melaksanakan kegiatan berlibur ke tempat wisata. Di satu sisi juga di situ juga ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk juga kegiatan ibadah baik di gereja maupun masjid. Jadi itu tentunya menjadi puncak rangkaian kegiatan. Oleh karena itu TNI, Polri, dan seluruh stakeholder tentunya akan bergabung bersama, dan kita sudah menyiapkan 2.794 posko terdiri dari 1.852 pos PAM, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61.452 objek pengamanan, diantaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, maupun objek perayaan Tahun Baru. Tentunya dengan penggelaran personil dan seluruh stakeholder terkait yang ada, kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolri. Kami dari Kementerian Perhubungan ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa
Kementerian Perhubungan akan memulai penyiapan posko dari tanggal 18 Desember hingga tanggal 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi bahwa puncak arus mudik akan dimulai antara tanggal 20 dan 21 Desember yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan saat ini adalah berupa beberapa sarana transportasi jalan, laut, kemudian udara, penyeberangan dan kereta api diharapkan akan membantu dan melayani masyarakat dalam mudiknya. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca di bulan Desember dalam merencanakan perjalanannya agar memperhatikan kondisi cuaca juga. Kami akan selalu menginformasikan kepada masyarakat melalui informasi media sehingga masyarakat dapat menerima informasi lebih awal sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Kementerian Perhubungan, semoga bermanfaat. Hal-hal lain akan kami sampaikan dalam komunikasi media kami dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolri dan para Menteri, untuk mendukung kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, TNI menyiapkan 80.000 personil berbantuan kepada Polri yang terdiri dari personel Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain personil, TNI menyiapkan transportasi darat seperti truk, kemudian udara kita siapkan Boeing 737, Hercules, Kasa, dan CN. Kemudian juga helikopter. Demikian. Terima kasih. Jadi melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri, BMKG dalam rangka untuk memitigasi kondisi cuaca bersama dengan BNPB dan TNI Polri melakukan modifikasi cuaca, terutama untuk titik-titik yang dikhawatirkan akan berdampak potensi bencana. Dan selain itu, sekali lagi kami mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca karena dari perakiraan dan prediksi kami menjelang Nataru hingga sekitar tanggal 9 Januari di beberapa wilayah terutama yang di jalur mudik juga mengalami peningkatan eskalasi cuaca. Namun terus saja memonitor perkembangan informasi terutama dari aplikasi info BMKG yang juga terintegrasi dengan aplikasi yang ada di jalur mudik agar dapat merencanakan perjalanan dengan insya Allah aman dan nyaman. Terima kasih. Baik, saya kira cukup rekan-rekan mungkin. Pak Kapolri, izin Pak, Ilham Pak dari Jawa Pos. Pak, Korlantas sehari yang lalu merilis bahwa terjadi peningkatan kecelakaan dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2023 itu 151.000, tahun 2024 ini sampai 1 juta, ada kenaikan 8 kali lipat. Nah ini dalam konteks Nataru ini bagaimana caranya agar apakah dilakukan upaya-upaya tertentu untuk menekan angka kecelakaan itu Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait cuaca ekstrim yang kita tahu memang terjadi sampai Februari ini kemungkinan besar. Nah ini bagaimana antisipasi dari petugas di lapangan nantinya saat Nataru bila kemungkinan ada hujan dan kemudian banjir ini seperti apa SOP yang dilakukan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu salah satu yang kita bahas tadi di rapat bagaimana menekan jumlah laka lantas dan juga menurunkan jumlah korban baik yang meninggal ataupun luka berat. Tentunya dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat khususnya bahwa memang kita akan melaksanakan berbagai macam rekayasa, termasuk juga mempersiapkan berbagai macam pos pelayanan, pos pengamanan, dan juga tempat-tempat rest area, sehingga harapan kita bahwa kemampuan masyarakat untuk berkendara maksimal 6-7 jam atau 8 jam. Setelah itu kita harapkan apabila memang capek segera untuk melaksanakan istirahat, sudah kita siapkan tempat-tempatnya. Kemudian juga
kami juga sudah mempersiapkan rumah sakit rujukan yang diperlukan khususnya di wilayah di area-area yang memang menjadi perhatian kita karena rawan laka. Itu rumah sakit rujukan dan juga petugas-petugas di lapangan kita siapkan apabila memang dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan apabila terjadi laka. Namun demikian, yang paling utama kita selalu ingatkan, kami minta untuk sosialisasikan khususnya di daerah-daerah yang rawan laka untuk mengingatkan terkait dengan masalah kecepatan, terkait dengan masalah kehati-hatian. Dan ini tentunya kita minta untuk seluruh rekan-rekan yang terkait bekerja sama dengan seluruh media untuk menginformasikan masalah tersebut sehingga harapan kita bisa tekan semaksimal mungkin jumlah kecelakaan maupun jumlah korban yang ada. Terus apa tadi? Bencana Pak, soal SOP untuk. Oke, kemudian selanjutnya tadi juga kita bahas juga bahwa memang dari BMKG menyampaikan bahwa prediksi curah hujan saat ini tinggi sehingga potensi terjadinya banjir dan tanah longsor akan terjadi. Demikian juga terkait dengan wilayah-wilayah yang dilewati pemudik, apakah itu jalur arteri ataukah jalur penyeberangan ataupun mungkin sebagian jalur tol. Ini tentunya juga kami himbau terkait dengan informasi di awal terhadap masyarakat sehingga kemudian pada saat terjadi hujan dan kemudian terjadi ombak tinggi, masyarakat sudah terinformasi lebih dulu sehingga paling tidak bisa mengurangi untuk tidak terjadi penumpukan di wilayah dermaga. Kita juga sudah siapkan rest area, kantong-kantong parkir dan penambahan jumlah armada termasuk juga pelabuhan yang akan digunakan untuk berangkat. Namun demikian sosialisasi termasuk pengaturan membeli tiket itu juga tentunya menjadi penting sehingga masyarakat terinformasi. Demikian juga kita siapkan tim SAR baik dari Basarnas, dari TNI, dari kepolisian sehingga manakala ada potensi-potensi bencana kita bisa melakukan langkah-langkah survival dengan secepat mungkin, termasuk juga di pos-pos pelayanan terpadu yang ada. Itu juga kita siapkan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thomas dari kemarin Jenderal bertanya dua hal utama terkait yang titik rawan kecelakaan dan bencana ini. Ada nggak yang perhatian khusus dari rapat di dalam itu yang mungkin bisa disampaikan keluarga agar bisa nanti hati-hati melewatinya. Terus yang kedua Jenderal terkait eskalasi di Timur Tengah, banyak beberapa WNI yang juga dipulangkan dari Suriah ya Jenderal. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan pengamanan Nataru nanti terkait ibadah? Apakah udah ada yang terpantau? Apa ada jadi khususkah karena eskalasi itu atau bagaimana? Nanti akan setelah ini akan dilaksanakan rakor lanjutan dan tadi sudah kita perintahkan